Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kata-kata yang seharusnya dan sepantasnya kita sering ucapkan, terutama di hari yang berbahagia ini. Karena kenapa hadirin jemaah rahimakumullah, masih lekat ingatan kita 2 tahun yang lalu di mana kerajaan Arab Saudi tidak membuka untuk beribadah haji dari luar negeri. Alhamdulillah di tahun ini mungkin ada kerabat, teman kita, saudara kita Allah berangkatkan ke tanah suci, baik itu melalui haji reguler atau haji khusus atau haji furoda. Inilah salah satu kesyukuran, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kerajaan Arab Saudi membuka banyak untuk memberangkatkan dari luar negeri, terutama dari negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi hambanya, kita menjadi pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pagi hari raya ini kaum muslimin menunaikan ibadah kurban, menaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim sebagai wujud kesyukuran akan nikmat Allah yang tak terhingga, sebagaimana dalam firman-Nya di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa kita gali dari ibadah kurban yang kita jalankan tahun ini. Begitupun juga dengan beberapa pelajaran dari ibadah haji yang dijalankan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Yang pertama yaitu kita belajar untuk ikhlas. Dari ibadah kurban kita dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan. Itulah yang dapat menggapai ridha Allah. Daging dan darah itu bukanlah yang dituntut, namun dari keikhlasan dalam berkurban yang Allah tuntut. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Lan yanalallahu lahumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Untuk ibadah haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan mencari gelar dan cari sanjungan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya." Ini berarti berkurban dan berhaji bukanlah ajak untuk pamer amalan dan kekayaan ataupun riya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, kita senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di dalam hati kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan menyuruh hambanya untuk melakukan suatu ibadah, meskipun terkadang perintah itu sangat berat dan tidak masuk akal, bahkan bertentangan dengan hawa nafsu dan kemauan kita, tapi yakinlah dan pastikan bahwa sesudah perintah itu dilaksanakan dengan baik, cepat atau lambat, pasti Allah akan memberikan balasan yang sesuai, yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Akan ada balasan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik yang akan diberikan kepada siapa yang taat dan patuh kepada Allah. Di balik semua perintah Allah ada banyak kebaikan dan kemaslahatan bagi yang taat melakukan perintah tersebut, dan begitu juga sebaliknya ketika Allah melarang sesuatu, yakinilah bahwa di sana ada bahaya dan mudaratnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski berat, tapi karena Nabi Ibrahim dan Ismail tahu ini adalah perintah Allah, maka dengan penuh ketaatan dia laksanakan perintah itu. Dan ternyata Nabi Ibrahim sekeluarga lulus dalam ujian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepadanya, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Ya Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan perintah itu, maka demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang taat dan berbuat baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah sekalian, mari kita periksa diri kita masing-masing, sudah seberapa taat dan patuh kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ibadah kita setiap hari, sudah berapa perintah Allah yang sudah kita laksanakan dengan baik dan penuh keikhlasan. Apakah taat kita kepada Allah sudah lebih banyak daripada durhaka kita kepada Allah? Mari kita periksa salat-salat kita,
puasa kita, tutur kata lisan kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan teman kerja dan seterusnya. Apakah sifat Patri Ibrahim sudah kita miliki? Adakah istri yang solehah sehebat Siti Hajar sudah kita wujudkan? Dan adakah anak-anak kita setaat dan sepatuh Nabi Ismail? Karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita dahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan dunia kita yang lain. Kita berupaya melaksanakan perintah Allah dengan segenap rasa ikhlas dan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, belajar untuk mensedekahkan harta kita. Dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu pula haji, karena saat itu hartalah yang banyak dikorbankan. Apakah benar kita mampu mengorbankannya? Padahal watak manusia sangat cinta sekali pada hartanya. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik itu kambing, sapi atau hewan ternak lainnya. Sebab Allah kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, harta semakin dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan ketaatan akan semakin berkah. Sehingga jangan pelit untuk bersedekah, karena tidak pernah kita temui pada orang yang berkurban dan berhaji yang mengorbankan jutaan hartanya menjadi bangkrut. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nabi SAW juga bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Kurban juga dikenal dengan bagaimana kita mengingat kisah yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Maka di sini saya ingin memberikan sedikit bagaimana kisah terjadinya Idul Kurban, yang mana dengan kita mengingat kisah ini, kita dalam kehidupan ini senantiasa untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim ini mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milianer. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebenarnya ini wahai Ibrahim? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak yang saya miliki, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menggunakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang baik, sehat lagi sekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah aku
akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar ini perintah Allah, aku siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Lalu mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari terbirit-birit. Ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Setelah sampai di tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nyatinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra cermin celaka di atas batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat dan di bumi. Malaikat tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan keduanya. "Lihat hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengambilkan lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu lehernya kuat-kuat, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik dan tajam berada di atas. Dan pada waktu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas atau kambing dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Hal ini terkandung dalam surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa qadainahu bi dzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun 'ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sejarah pertama
bagaimana terjadinya kurban di hari raya Idul Adha yang kita peringati pada pagi hari ini. Dari kisah ini bagaimana kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim beserta keluarganya sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang patuh sebagaimana sepatutnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup khutib mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah agar senantiasa untuk berniat untuk berkurban, berniat untuk berhaji, berniat untuk berumrah. Kita tidak tahu jalan seperti apa Allah akan mengabulkan dari niat kita, dari doa-doa kita. Ada sebuah kisah yang mana terjadi di tahun ini. Ada seorang tua, dia sedang duduk di Masjid Istiqlal. Lalu datanglah Kementerian Haji Arab Saudi untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal. Lalu dari ribuan orang yang ada pada saat itu, lalu Kementerian Haji tersebut menunjuk satu orang tua untuk dipanggil ke depan. Lalu ditanya orang tersebut, apakah bapak sudah pernah haji? Lalu orang tua tersebut, belum. Bagaimana saya mau haji sedangkan uang saja saya tidak punya? Oke, kalau begitu persiapkan dirimu, kamu berangkat tahun ini. Inilah jawaban dari doa-doa yang orang tua tersebut lantunkan. Mungkin sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Bukan hanya dari doanya yang dia pantunkan, mungkin dari doa istrinya, doa anak-anaknya. Tetapi yang terpenting adalah sebelum doa itu diucapkan, ada niat dalam hatinya. Maka hadirin jamaah rahmatullah, jika saat ini kita tidak punya harta, tidak punya apapun yang kita bisa korbankan untuk berkurban atau berhaji, tetap kita berniat, tetap kita berazam, karena yakinlah dengan niat ini kalau memang Allah panggil kita, karena kita sudah berniat, kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Hadirin yang rahmatullah, mungkin rumah yang kita miliki, mobil dan harta-harta yang kita miliki itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi haji dan umroh inilah suatu kewajiban. Makanya kita harus menjadikan prioritas utama. Kalau misalnya rumah, harta dan sebagainya ini menjadi hal yang utama, langsung kita hapuskan. Yang pertama adalah kita melaksanakan haji dan umroh. Karena kenapa hadirin yang rahmatullah? Tidak ada ceritanya orang yang berhaji dan umroh ini dia pulang dari Mekah sana itu miskin. Maka Allah ganti dengan harta yang dia kurbankan. Ada yang haji dengan furoda atau langsung berangkat dengan mengeluarkan uangnya 300 juta. Ada haji khusus dengan mengeluarkan uangnya 150 juta. Ada haji reguler mengeluarkan uangnya 40 jutaan. Itu semua Allah akan ganti dengan segala kebaikan, kenikmatan yang kita dapatkan. Dan tentunya itu akan tercapai kalau kita berniat di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di khutbah kedua ini kita dianjurkan untuk berdoa. Selain saya berdoa, kita masing-masing berdoa dalam hati kita agar segala hajat kita, niat kita, terutama yang berkaitan dengan hari Idul Adha, yaitu berkurban dan berhaji, dikabulkan. Jika memang Allah tidak berikan rezeki untuk berkurban di tahun ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita berkurban, mungkin kita bersama keluarga besar kita, dan tentunya kita berdoa agar Allah memberikan rezeki dari mana saja agar kita bisa berhaji dan berumrah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ila al-haramain. Allahumma arzuqna ila al-haramain, ila al-Madinah wal Makkah. Allahumma arzuqna ila al-haramain, ila al-hajji wal umrah. Allahumma arzuqna ila al-haramain, ila Makkah wal Madinah, ila al-hajji wal umrah. Allahumma ighfir. Allahumma yassir wa la tassir lana umurana, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang berkurban hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.